Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Sola Scriptura. Saudara, bagian firman Tuhan yang akan membantu kita mengenal lebih jauh tentang Alkitab dan firman Tuhan terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 20-21 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal terakhir yang akan kita renungkan berkaitan dengan Sola Scriptura adalah tentang bagaimana kita menafsirkannya dengan benar seturut dengan kehendak Allah. Prinsip dasar yang harus diingat, Alkitab adalah firman Allah, bukan ide manusia. Oleh karena itu, kita harus mencari maksud dan kehendaknya, bukan kehendak kita sendiri. Saudara, ayat 21 menegaskan bahwa tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Dari bagian ini, saudara, kita diingatkan akan dua hal, yaitu Alkitab memiliki otoritas tertinggi dalam hidup kita. Ini berarti kita tidak berhak untuk mengoreksi, memilih-milih, atau menolak bagian-bagiannya. Penafsiran kita harus tunduk pada apa yang dikatakan teks, karena Roh Kudus yang menginspirasi penulis. Dia juga harus menjadi pemandu bagi kita dalam melakukan penafsiran. Sekali lagi, penafsiran yang benar selalu dimulai dengan doa, memohon terang dan bimbingan Roh Kudus, dan dilakukan dengan kerendahan hati rohani. Selain itu, hal yang perlu kita ingat adalah tujuan dari menafsirkan Alkitab dengan benar adalah menghasilkan pemahaman yang sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini berarti tafsiran kita harus konsisten dengan konteks historis dan gramatikal teks, dan harus sesuai dengan fokus inti Alkitab, yaitu Injil Yesus Kristus dan karya penebusannya. Setelah makna asli ditemukan, barulah kita dapat menerapkan kebenaran itu pada kehidupan saat ini. Dan aplikasi itu harus memuliakan Allah serta mendorong ketaatan, bukan pada pembenaran diri. Saudara, satu hal yang perlu kita ingat, meskipun Roh Kudus membimbing setiap orang percaya, dalam bagian ini juga menyiratkan bahwa penafsiran kitab suci tidak semata-mata menjadi urusan pribadi per pribadi, melainkan juga harus sejalan dengan iman yang diwariskan dalam gereja. Saudara, Roh Kudus tidak berbicara kepada kita secara eksklusif dan tidak memberikan penafsiran yang sepenuhnya baru atau bertentangan dengan ajaran Kristen yang telah kita terima oleh banyak orang percaya yang juga dipimpin Roh Kudus. Oleh sebab itu, ketika kita membaca ayat yang sulit, kita dapat bertukar pikiran dengan sumber-sumber yang telah menggalinya. Terlebih dahulu, buku penafsiran Alkitab atau pemimpin rohani yang matang di dalam pemahaman dan pengajaran, dan juga ajaran yang berlaku di gereja
Penafsiran yang benar tidak akan menjadi sumber perpecahan, melainkan harus membawa kepada kesatuan dalam kebenaran. Saudara, dengan memperhatikan hal-hal yang demikian, kita dapat memperhatikan pembacaan dan penafsiran kita terhadap Alkitab. Kiranya makna firman Tuhan yang kita temukan dalam pergumulan-pergumulan kita boleh menjadi berkat bagi kita, dan kita dapat memberkati orang lain melalui apa yang kita telah dapatkan. Saudara, pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kita dapat menunjukkan kerendahan hati dalam menafsirkan Alkitab dan terbuka untuk mempelajari atau untuk pembelajaran lebih lanjut? Bagaimana kita dapat memanfaatkan komunitas dan diskusi untuk memperdalam pemahaman kita tentang Alkitab? Saudara, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama, menyerahkan hal ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa dan penuh dengan kasih setia, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati, menaikkan puji dan syukur kami, serta memohon bimbingan-Mu untuk memahami dan menafsirkan Alkitab dengan benar. Tuhan, tolong kami untuk tidak menafsirkan Alkitab menurut kehendak sendiri, tetapi berdasarkan ajaran yang sebenarnya dan dengan bimbingan Roh Kudus. Berikan kami kekuatan untuk memahami Alkitab dengan tepat dan menerapkan kehendak-Mu dalam hidup kami, serta memberkati orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah renungan kita bersama di hari ini. Kiranya kita terus boleh bertumbuh hari lepas hari di dalam Tuhan, melalui kehendak kebenaran firman-Nya. Amin.